Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan tentu saja salam sehat dan penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Selvia dengan NIM E321-23204 dengan program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Jadi dalam video kali ini kita akan ngobrol santai tentang sistem pertanian berkelanjutan, terutama yang diterapkan di Sulawesi Tengah. Jadi seperti yang kita tahu, pertanian adalah sumber penghidupan utama bagi masyarakat di pedesaan Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah. Tapi sayangnya sistem pertanian konvensional sekarang menghadapi banyak tantangan, yaitu mulai dari perubahan iklim, rusaknya lahan, sampai penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Nah, jadi untuk menghadapi semua itu, kita butuh sistem yang lebih ramah lingkungan, adil secara sosial, dan tentu saja menguntungkan secara ekonomi. Itulah yang disebut pertanian berkelanjutan, yang dimana sistem ini tidak hanya fokus ke hasil panen, tetapi juga pada kelestarian alam dan kesejahteraan petani. Nah, jadi mungkin secara sederhananya, pertanian berkelanjutan adalah cara bertani yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ini berarti kita harus menjaga kesehatan tanah, menghemat air, melindungi keanekaragaman hayati, dan juga mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Nah, mungkin lebih dari itu, sistem ini juga memastikan kesejahteraan petani dan keadilan sosial dalam setiap prosesnya. Apa iya menanam berbagai jenis tumbuhan bisa dalam satu lahan? Kenalan dulu nih sama agroforestry, suatu konsep pengelolaan hutan yang mengintegrasikan tanaman hutan dan tanaman pertanian. Agroforestry merupakan cara kita untuk menjaga kelestarian hutan dengan memanfaatkan sebagian lahan hutan untuk menanam tanaman produktif seperti kopi, alpukat, dan rempah-rempah. Pohon-pohon tersebut dapat ditanam sebagai pagar di sekitar lahan tanaman pangan atau dalam pola lainnya. Ada banyak manfaat dari agroforestry yang telah dikaji secara luas oleh para peneliti, seperti mitigasi pemanasan global hingga perbaikan kualitas air dan lingkungan. Keren banget kan? Melalui integrasi berbagai aspek ini, agroforestry berusaha untuk mengembangkan pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia. Nah, mungkin bisa langsung saja kita lihat saja pada contoh nyatanya, yaitu bisa kita lihat di Desa Toro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, yang dimana di sana masyarakat menjalankan sistem agroforestry, yaitu kombinasi antara tanaman pertanian dan pohon hutan dalam satu lahan. Nah, jadi yang lebih menariknya itu, ini bukan hal yang baru bagi mereka, yang dimana agroforestry sendiri di Desa Toro sudah menjadi bagian dari tradisi lokal, yaitu lewat sistem zonasi adat yang disebut Oma dan Pahwa. Artinya, lahan dikelola sesuai aturan adat dengan menjaga keseimbangan antara pertanian dan hutan. Nah, jadi petani di sana itu menanam padi ladang, kakao, kopi, durian, sampai rotan, sambil tetap melestarikan pohon-pohon besar sebagai penjaga air dan pelindung tanah. Hasilnya itu tanah tetap subur, air tersedia sepanjang tahun, dan lingkungan tetap terjaga. Nah, jadi mereka ini juga mempunyai aturan adat, yaitu tidak diperbolehkan untuk membuka lahan sembarangan dan penggunaan pestisida kimia dibatasi. Nah, semuanya dikelola secara organik dan alami. Untuk dari sisi ekonomi, sistem ini tuh terbukti menguntungkan karena banyak jenis tanaman yang bisa dipanen di waktu yang berbeda. Dari sisi sosial, gotong royong masih hidup, dan dari sisi lingkungan, keanekaragaman hayati tetap terjaga, deforestasi pun bisa dicegah. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa sistem agroforestry di Desa Toro menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan itu bukan impian, tapi kenyataan. Kita bisa bertani sambil tetap menjaga alam dengan menggabungkan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan. Jadi semoga kisah ini jadi inspirasi buat kita semua bahwa pertanian itu bukan cuma soal panen hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deep, 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 deep.